Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu keempat ya bulan Mei 2025. Lebih tepatnya minggu terakhir Mei, teman-temannya. Kita udah masuk ke minggu terakhir bulan Mei 2025 dan seperti biasa ya. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita tarik dulu energinya kamu di sini Gemini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di bottom of the decknya ada kartu Eight of Pentacles. Oke, buat para Gemini ya, apa yang akan terjadi kak di minggu keempatnya Gemini ya. Aku lihat di minggu keempat ini sih gini para Gemini ya, bahwa secara general apapun itu kayaknya kamu lagi bekerja keras banget ya. Ada hal-hal yang terkait dengan kerja keras dan itu bisa menghasilkan perkembangan, terus juga dedikasi yang meningkat di minggu keempat ini kalau aku lihat ya. Beberapa juga adanya tentang peluang kerjaan baru di sini ya, ambisi-ambisi baru yang akan diraih. Terus juga kalau buat para Gemini yang punya usaha nih lagi praktek kewirausahaan, oke. Di sini pokoknya tentang job baru tuh kenceng banget ya Gemini, terutama yang Gemini itu lagi cari kerja. Aku lihat peluang loker itu ada banget ya, dan apa ya, potensi untuk menghasilkan uang juga begitu besar di minggu keempat ini. Amin ya. Bahkan beberapa dari Gemini kalau aku lihat akan ada rencana yang berkaitan dengan rencana keuangan, mungkin tentang sumber penghasilan buat kedepannya ya. Aku lihat rezeki kamu lagi bagus sih, soal keuangan lagi oke lah di minggu keempat ini ya. Beberapa dari kamu juga di minggu keempat kalau aku lihat ada yang akan berusaha untuk move on di sini dari sesuatu ya, sesuatu yang tentunya telah berlalu ya, telah lewat. Kamu berusaha untuk move on dari itu semua. Lalu di sini cuman yang perlu kamu hati-hati itu di sini ada the moon ya, bahwa gini loh Gemini, bahwa di minggu keempat ini juga aku lihat ada sesuatu yang mungkin nantinya kamu akan ngerasa bahwa sesuatu hal ini bisa terkait dengan dirimu pribadi ataupun terkait dengan orang lain nantinya, yang kamu akan merasa bahwa wah ini nggak jelas banget sih gitu ya. Sesuatu di sini kayak bagi kamu gaje nggak jelas, kamu merasa dipermainkan, kamu merasa dibohongi gitu. Intinya sih kayak belum dikasih kejelasan aja sesungguhnya ya. Mungkin bukan yang seperti yang kamu rasain banget kayak wah aku ditipu segala macem gitu ya, aku dibohongin. Enggak juga, ada sesuatu hal ya. Jadi kalau kamu di minggu keempat ini ngerasa sesuatu atau seseorang menipu kamu, mempermainkan kamu, nge-PHP-in kamu, nggak kayak gitu. Cuma sesuatu di sini ya kayak belum jelas aja, belum ada kayak titik terangnya ya, duduk tegaknya seperti itu. Makanya terkesan kayak belum jelas, padahal nggak juga gitu ya. Hanya belum waktunya aja untuk kamu dapat kejelasan seperti itu, oke? Dan di sini ada Three of Wands ya, aku lihat kamu lagi fokus banget dengan yang namanya perkembangan masa depanmu. Ada hal-hal yang berkembang sih di sini, bisa soal karir ataupun soal bisnis di minggu keempat ya. Ada peluang buat kerjasama yang terbuka buat Gemini di minggu keempat ini, oke. Peluang kerjasama yang terbuka yang bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan buat kedepannya. Aduh, selamat buat para Gemini yang lagi ada proyek baru ya, karena apapun itu ini akan kayak menentukan kesuksesan kamu buat kedepannya ya. Terus juga aku lihat kamu akan friendly banget di minggu keempat ini ke semua orang ya, akan friendly banget, akan sangat-sangat welcome gitu ya. Segala sesuatunya akan terasa hangat di sini. Oke, meskipun dalam hati sesungguhnya lagi berusaha move on kan dari sesuatu hal di sini yang memang ada sedikit bikin kamu jadi sedih gitu ya. Dan di bottom of the decknya ada kartu Eight of Pentacles tadi. Tapi apapun itu, karena kamu punya ambisi, karena kamu orangnya mau berkembang, mau punya dedikasi, sehingga apapun itu di minggu keempat di sini kayaknya akan sangat diusahakan dan nggak akan banyak
galau-galau banget gitu ya. Meskipun pada hakikatnya Gemini kan apa ya, ada dua sisi ya, terkadang bisa cuek, bisa perasa banget, dan kamu kayaknya bisa menyeimbangkan dua sisi kamu tersebut ya gitu. Selanjutnya mari kita lihat untuk pesan dari semesta ya untuk Gemini di minggu keempat seperti apa sih. Yang pertama, kamu dipesankan katanya kesuksesan itu bukan sesuatu hal yang mudah buat diraih, sulit, cuma tetap bisa ya diraih selagi kamu mau berusaha, punya keinginan dan punya tekad yang kuat ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya kamu nggak akan tahu seberapa kuat dirimu sampai kamu benar-benar diuji seperti itu, sampai benar-benar menghadapi yang namanya ujian kehidupan ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan Gemini, lindungi dirimu ya Gemini, jaga dirimu dari hal-hal yang sekiranya bisa menipumu, mengkhianatimu, atau ya mempermainkan kamu kayak gitu, oke? Atau dari orang-orang yang sifatnya juga tricky, toxic di sini itu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di minggu keempat ada apa aja? Energi paling kuat langsung ya, ada Leo, Cancer, Aquarius, dan Pisces. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.